Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan kembali saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, kami siapkan hati kami buka hati dan pikiran kami siap ditaburi oleh firman Tuhan, kami siap diteguhkan, dikuatkan, diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi hati kami semua, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang hidup yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya percaya setiap kita rindu Allah memberkati kehidupan kita dalam semua hal, dalam semua sisi. Dan ketahuilah bahwa Allah juga rindu untuk memberkati setiap kita. Allah bahkan rela mengorbankan segalanya untuk melakukan yang terbaik bagi kita, untuk menganugerahkan yang terbaik bagi kita. Bahkan nyawanya sendiri pun Dia korbankan bagi kita. Dan firman-Nya berkata, kalau nyawanya sendiri pun yang Dia korbankan bagi kita, apakah lagi yang tidak akan Dia beri bagi kita? Artinya bahwa Allah itu rindu memberkati setiap kita. Dan Allah memiliki berkat yang berbeda bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Berkat yang Allah persiapkan bagi setiap orang itu tidak sama saudara. Allah telah mempersiapkan yang terbaik bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan Allah juga mempersiapkan berkatnya dalam berbagai bentuk kepada satu orang, kepada yang lain, berbeda satu dengan yang lain. Tetapi hal yang pasti adalah bahwa Allah pasti akan memberkati setiap kita. Allah mempersiapkan berkat yang terbaik bagi setiap kita. Dan kalau hari ini, malam ini, saudara rindu mengalami berkat Tuhan di sepanjang kehidupan saudara, mari siapkan hati saudara. Mari kita belajar firman Tuhan, bagaimana kita mengalami berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, bagaimana supaya di sepanjang hidup kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita tentang mengalami berkat Tuhan di malam hari ini adalah dari Imamat pasal yang ke-26, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada setiap saudara, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Imamat pasal 26, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Berkat. Janganlah kamu membuat berhala bagimu
Dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang kepada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang di antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang di antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayuku yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Tuhan berjanji akan memberkati umatnya. Tuhan berjanji akan menyatakan dan melimpahkan berkat-Nya bagi umat-umatnya. Dan saudara, berkat yang dijanjikan oleh Tuhan itu tercatat di ayat 5, di mana di sana dikatakan lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman dan tentram. Jadi di sini, saudara, Allah menegaskan bahwa Allah akan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah, dengan tidak putus-putusnya, sampai dikatakan bahwa musim menuai demi musim menuai itu akan mereka alami. Ketika musim menuai, mereka menuai, dan belum lagi selesai musim menuai, akan tiba musim menuai yang lain. Allah menegaskan itulah yang akan terjadi ketika Tuhan mencurahkan berkat-Nya, ketika Tuhan memberkati umat-umatnya. Terlebih lagi, saudara, di ayat 10 di sana dikatakan, kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Sekali lagi, di ayat yang ke-10 ini ditegaskan bahwa hasil yang lampau saja belum habis, sudah datang hasil yang baru.
itu menegaskan bahwa berkat Tuhan itu tidak putus-putusnya. Berkat Tuhan itu tidak henti-hentinya. Berkat itu terus-menerus dialirkan oleh Tuhan bagi umat-umatnya. Itulah janji Tuhan bagi umat-umatnya, saudara. Betapa luar biasa dan dahsyat berkat yang Tuhan janjikan, berkat yang Tuhan peruntukkan bagi umat-umatnya. Tentu saja saat ini setiap kita merindukan itu, saudara. Apapun kondisi saudara, bagaimanapun keadaan saudara, Allah berjanji bahwa berkat-Nya tidak akan putus-putusnya dicurahkan bagi saya dan saudara. Dia akan terus memberkati kehidupan kita. Dia akan terus mencurahkan berkat-Nya terus-menerus di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya berkat materi, saudara. Bukan hanya berkat kelimpahan. Bukan hanya berkat menuai musim demi musim. Musim menuai yang ini belum selesai, ketemu lagi musim menuai yang lain. Bukan hanya berkat-berkat itu, saudara, tetapi dikatakan bahwa di ayat 5 bagian terakhir, kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Bukan hanya mereka diberkati, tapi mereka juga menikmati berkat yang mereka terima. Ada begitu banyak orang yang mengalami berkat berkelimpahan, tapi mereka tidak bisa menikmati berkat yang mereka terima itu. Mereka tidak bisa menikmati berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Tetapi janji Tuhan di sini bukan hanya mereka diberkati secara terus-menerus, tetapi mereka juga akan menikmati, mereka kenyang dengan berkat yang Tuhan beri, dan mereka akan tinggal dengan tentram dan aman. Saudara, bukankah luar biasa diberkati dan hidup dalam keamanan? Dan bukan hanya itu, kalau saudara lihat ayat 6, di sana kembali ditegaskan juga, dan aku akan memberi damai sejahtera di negerimu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Allah menyatakan damai sejahteranya, sehingga umat-umatnya menikmati ketenangan, kedamaian, tidak dikejutkan oleh apapun. Ada ketentraman, kedamaian di sana. Apakah saudara merindukan kehidupan yang seperti itu? Apakah saudara merindukan hidup yang diberkati oleh Tuhan? Dan kemudian saudara diberkati juga untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudara mengalami ketentraman dalam hidup saudara. Saudara diam, aman, dan tentram. Dan kemudian ada damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saudara. Apakah saudara merindukan kehidupan yang demikian, saudara? Hari ini dengar, Allah menjanjikannya bagi saya dan saudara. Mungkin saudara berkata, ya pendeta, tetapi hidup saya seperti ini, hidup saya berat, hidup saya sulit, tidak mungkin. Begitu sulitnya, begitu hancurnya kehidupanku, keluargaku, ekonomiku, usahaku, pekerjaanku, semuanya hancur. Hari ini aku pengangguran, aku punya hutang, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Mungkin begitu banyak alasan, mungkin begitu banyak kondisi dan situasi yang saudara alami saat ini, yang bisa menjadi alasan saudara merasa tidak mungkin janji Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Tetapi ketahuilah saudara, bagaimana Tuhan memanggil umat Israel dari Mesir, dari pembuangan di Mesir. Tetapi akhirnya Tuhan keluarkan mereka, Tuhan tuntun mereka, membawa mereka ke tanah Kanaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Bagaimana Tuhan melakukan keajaiban demi keajaiban, sampai akhirnya mereka tiba di tanah Kanaan. Hari ini pun mungkin saudara sedang ada di situasi Mesir. Saudara mengalami kesulitan begitu berat, begitu sulit, begitu menyakitkan perjalanan hidup yang sedang saudara jalani. Saudara, Allah sanggup campur tangan, melakukan mujizat, melakukan perkara besar untuk menyatakan janji berkat-Nya di dalam kehidupan saudara. Hari ini, apakah saudara rindu mengalami berkat ini? Hidup saudara diberkati, berkelimpahan, diberkati secara terus-menerus, dan kemudian Allah memberi ketentraman dan kedamaian. Allah memberikan damai sejahtera dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu, mari kita belajar apa yang harus kita lakukan, saudara. Apa yang harus kita perbuat supaya janji-janji Tuhan ini dinyatakan di dalam kehidupan kita.
Saya rindu kita belajar, ada 3 hal yang Tuhan tegaskan kepada umat-umat Tuhan, yang menjadi syarat untuk mereka mengalami berkat-berkat yang Tuhan telah janjikan tersebut. Kita kembali ke ayat 1, saudara. Di mana yang pertama, syarat yang Tuhan beri, langkah atau jalan yang Tuhan beri menuju berkat yang telah Dia janjikan adalah, yang pertama, dikatakan di ayat 1, janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Hal pertama yang Tuhan tegaskan kepada mereka, supaya mereka mengalami berkat Tuhan, di mana ayat 4 mulai Tuhan berkata, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, dan seterusnya. Allah memberi janjinya kepada umatnya, tetapi hal yang ditegaskan oleh Tuhan adalah, singkatnya, jangan ada Allah lain, jangan ada berhala, akulah Tuhanmu. Tuhan mau menegaskan, akulah Tuhanmu, hanya kepada aku engkau menyembah. Jangan ada Allah lain, jangan ada berhala-berhala di dalam kehidupanmu. Itu yang ditegaskan oleh Tuhan, saudara. Dan kalau kita lihat mulai dari perjalanan orang Israel dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan, yang membuat janji Tuhan tidak digenapi kepada sebagian orang di antara mereka adalah ketika mereka mulai menyembah berhala. Kita mengingat di kaki gunung ketika Musa ada di atas gunung, dan Musa meninggalkan mereka beberapa puluh hari, dan mereka mulai menyembah anak patung emas, patung anak lembu emas. Dan di sana, saudara, Allah murka dan membinasakan mereka. Kenapa kebinasaan terjadi? Ketika ada berhala di sana. Dan ketika mereka sampai di Kanaan, saudara, dalam pimpinan Yosua, mereka takut Tuhan. Selama Yosua memimpin mereka, mereka hidup takut akan Tuhan, mereka menyembah Tuhan, dan kemudian mereka hidup dengan begitu aman dan tentram selama di bawah pimpinan Yosua. Tetapi kemudian setelah Yosua mati, berkali-kali mereka menyembah berhala, dan kehancuran terjadi. Mereka dijajah, mereka dikalahkan, mereka menderita oleh karena mereka mulai menyembah berhala. Setiap kali mereka takut Tuhan, menyembah Tuhan, aman, tentram mereka alami. Setiap kali mereka mulai menyembah berhala, penderitaan, kebinasaan, itu yang mereka alami. Tetapi selalu saja mereka jatuh dan jatuh di lubang yang sama. Selalu saja mereka menjadi penyembah berhala. Seringkali itu terjadi, padahal itu hanya membuahkan penderitaan. Saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya mau menegaskan kembali, kalau saudara mau mengalami kedamaian, ketentraman, diberkati oleh Tuhan secara terus-menerus, berkelanjutan mengalami berkat Tuhan, maka biarlah hanya Tuhan yang saudara sembah di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara masih terlibat kepada kuasa-kuasa kegelapan, kalau saudara masih terlibat kepada perdukunan-perdukunan, okultisme, percaya jimat-jimat, percaya tangkal-tangkal dan sebagainya, dengar saudara, saat ini saya menegaskan kepada saudara bahwa saudara sedang menjauh dari berkat Tuhan. Dan bukan hanya menjauh dari berkat Tuhan, saudara sedang menumpukan penderitaan, malapetaka dan kebinasaan atas kehidupan saudara. Itu sebabnya saya mau menegaskan melalui renungan ini, kalau saudara sebagai anak Tuhan masih mau berdukun, dengar, saudara sedang menumpukan penderitaan atas hidup saudara, dan saudara sedang merancangkan kecelakaan bagi saudara di masa depan, penderitaan bagi saudara di masa depan. Saya sudah melihat umat-umat Tuhan yang seperti itu, saudara. Saya melayani di daerah yang begitu kuat dengan perdukunan dan okultisme. Jadi perjuangan saya, pergumulan saya adalah memenangkan orang-orang yang pola pikirnya, konsep pikirnya sudah dibelenggu dengan okultisme, sudah dibelenggu dengan perdukunan. Mereka begitu yakin dengan perdukunan. Bahkan rumah sakit dulunya nggak laku, saudara. Jauh lebih laku dukun daripada rumah sakit. Bayangkan, itu daerah yang saya melayani. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara?
Akhirnya satu demi satu jiwa-jiwa itu dimenangkan. Satu demi satu orang-orang yang terlibat okultisme dan perdukunan itu mulai dimenangkan. Bahkan ada beberapa dukun yang hari ini sudah bertobat dan sudah melayani di gereja bersama dengan pasien-pasiennya, saudara. Tetapi saat ini saya juga mau menegaskan bahwa ada orang-orang yang datang ke gereja tapi masih terikat dengan perdukunan. Kalau mereka sakit, masih pergi ke dukun. Kalau mereka bermimpi, masih bertanya ke dukun. Kalau ada barang kehilangan, masih bertanya ke dukun. Masih ada juga orang-orang seperti itu. Dan kalau saya melihat dalam kehidupan mereka, orang-orang yang bertobat dari okultisme, dari perdukunan, dan sungguh-sungguh ikut Tuhan, aku melihat Tuhan memberkati hidupnya, Tuhan memberkati keluarganya, dan ada ketentraman yang terlihat nyata di dalam hidup mereka, di tengah keluarga mereka. Tetapi orang-orang yang berpura-pura mereka beribadah setia, tetapi kemudian selalu saja juga berdukun, selalu saja juga terlibat okultisme, masih percaya mitos-mitos. Akhirnya mereka, saudara, kalau dilihat tidak memiliki ketenangan. Padahal mereka ikut Tuhan, mereka anak Tuhan, mereka setia beribadah. Tetapi karena mereka masih terlibat perdukunan, mereka mengalami banyak hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Saat ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara masih terlibat perdukunan, saat ini bertobatlah. Saudara sedang merugikan diri sendiri. Tidak ada dukun yang hidupnya tenang, saudara. Adakah saudara bisa menunjukkan dukun yang hidupnya begitu damai, hidupnya begitu tenteram? Ada banyak hal yang bisa kita contoh dari hidupnya. Adakah dukun seperti itu? Kalau ada, silakan saudara tuliskan di kolom komentar. Ceritakan kalau ada dukun seperti itu. Yang saya lihat adalah, kalau orang yang berprofesi sebagai dukun, hidupnya seram, tidak berpengharapan, kemudian hidupnya tidak jelas, sepertinya tidak ada ketenangan hidup, dan kemudian endingnya menderita sekali kematian mereka. Dan saya percaya saudara setuju apa yang saya katakan ini, bahwa itulah dunia perdukunan, itulah orang-orang berprofesi sebagai dukun. Tetapi kalau saudara masih percaya kepada itu, maka menurut saya saudara jauh lebih bodoh daripada mereka, karena mereka berprofesi seperti itu untuk mencari makan. Saudara percaya kepada orang-orang yang hidupnya sendiri pun tidak jelas, maka saudaralah yang bodoh. Saudara sedang, dan ketika saudara melakukan itu, saudara bukan hanya saudara menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan tenaga, menyia-nyiakan dana, karena selalu saja kalau saudara berdukun juga ada tarifnya, kan? Jadi bukan hanya saudara menyia-nyiakan dana, waktu, pikiran dan sebagainya, saudara juga sedang menumpukan malapetaka atas kehidupan saudara di masa depan. Itu sebabnya melalui renungan ini saya mau menegaskan setegas-tegasnya bahwa jadikan Tuhan saja tempat pengaduan saudara. Jangan pernah terlibat lagi dengan okultisme, perdukunan dan sebagainya. Tuhan berkata, jangan kamu membuat berhala bagimu. Jangan kamu percaya kepada patung-patung, kepada manusia, kepada perdukunan dan sebagainya, kepada jimat-jimat, tangkal-tangkal dan sebagainya. Percayalah hanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjaga kehidupan saudara. Di tempat pelayanan saya ini, saudara, dulunya ketika saya memenangkan satu orang misalnya, dan kemudian mulai beribadah di rumah mereka, ada ibadah tengah minggu di rumah mereka, selalu saja saya akan ketemu ada tangkal-tangkal di pintu, ada bambu di sana, ada kain putih di situ, dan sebagainya yang menjadi isi dari bambu itu. Dan ketika ditanya apa itu, penjaga rumah. Selalu saya selalu menegaskan bahwa kalau memang sudah percaya kepada Tuhan, buang semua itu. Kalau memang sudah benar-benar percaya kepada Tuhan, mau menyerahkan hidup kepada Tuhan, buang segala berhala, buang segala jimat-jimat, buang segala tangkal-tangkal. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kalau misalnya saudara masih terlibat akan hal-hal itu, ada jimat-jimat, ada tangkal-tangkal, ada yang dari perdukunan yang saudara simpan di rumah, saat ini saya mau menegaskan, buang itu. Buang, karena itu akan membuat hidupmu tidak tenang, hidupmu menderita, hidupmu tidak bisa diberkati. Itu yang pertama, saudara. Tuhan menegaskan, jangan ada berhala di hadapanku. Akulah Tuhan Allahmu, kata Tuhan. Hanya kepada Dia
umat-umatnya, saya dan saudara harus menyembah. Itulah syarat pertama, itulah langkah pertama untuk kita mengalami berkat Tuhan. Mulai ayat 4, Tuhan berkata, maka aku akan memberi kepadamu hujan pada masanya. Musim menuai akan terus terjadi. Dari musim menuai sampai musim menuai, engkau akan menikmati ketenangan, ketentraman, ada damai sejahtera, dan sebagainya dan sebagainya. Itu berkat yang Tuhan limpahkan bagi orang yang pertama menjadikan Tuhan saja yang menjadi Allah dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, saudara, di ayat 2 firman Allah menegaskan, kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Yang kedua yang ditegaskan di ayat 2 ini adalah berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan, di mana Tuhan berkata hormati hari sabat, dan dia juga berkata hormati tempat kudusku. Itu berbicara tentang waktu-waktu persekutuan, tempat bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua yang Tuhan mau adalah supaya umat-umatnya menjaga dan menghargai persekutuan dengan Dia, supaya umat-umatnya intim dengan Dia, supaya umat-umatnya dekat dengan Dia. Saudara, ada begitu banyak orang beribadah, setia beribadah, bahkan sangat setia beribadah, terlibat dalam pelayanan, ada kedudukannya di gereja, dan sebagainya dan sebagainya, tetapi tidak pernah mengalami kedekatan dan keintiman dengan Tuhan. Mungkin saudara pernah mendengarkan kesaksian saya. Satu kali saya sedang berdiskusi dengan seorang bapak yang sudah sangat lanjut usianya. Dia adalah pensiunan pelayan di gereja, saudara. Saya berdiskusi, bincang-bincang dengan dia. Lalu kemudian sampai kepada topik saya menceritakan bagaimana indahnya dekat dengan Tuhan, bagaimana indahnya intim dengan Tuhan. Ketika saya bercerita itu, saudara, wajahnya penuh dengan keheranan. Dan kemudian akhirnya dia berkata, kenapa aku tidak mengalaminya? Saudara, mendengar itu hatiku sedih. Bapak ini puluhan tahun, saudara, bukan hanya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sudah melayani Tuhan. Berpuluh-puluh tahun berkhotbah kepada orang lain, mengkhotbahi orang, tetapi dia tidak mengerti kedekatan dan keintiman dengan Tuhan. Tetapi dia tidak menikmati kedekatan dan keintiman dengan Tuhan. Dia berkata, kenapa aku tidak mengalami? Dia tidak mengalami karena mungkin dia tidak tahu bahwa mengikut Tuhan itu bukan sekedar ibadah. Mengikut Tuhan itu bukan sekedar melayani dan melayani. Mengikut Tuhan itu bukan sekedar kebiasaan dan rutinitas. Tapi mengikut Tuhan itu adalah hubungan dan kedekatan dengan Tuhan. Keintiman dan keindahan dekat bersama dengan Tuhan. Saya tidak tahu apakah saudara paham dengan apa yang saya sebutkan, apa yang saya ceritakan. Apakah saudara mengalaminya? Saudara, ketika saya merintis gereja yang sedang saya gembalakan hari ini, saudara, ada gereja-gereja tertentu yang merasa bahwa gereja saya bisa menjadi saingan mereka. Padahal sebenarnya gereja itu seharusnya berjalan bersama memenuhi jiwa. Prinsip konsep itu yang harusnya dimiliki oleh semua pendeta, semua orang Kristen. Tetapi menyedihkan sekali pada waktu itu saya dianggap saingan ketika saya datang. Dan mereka selalu membuat bahasa seperti ini kepada jemaat ketika ada jemaat yang datang untuk beribadah di gereja yang saya rintis. Mereka selalu berkata begini, gerejamu kan gereja yang nangis-nangis itu. Mereka dengan nada mengejek menyebut gereja yang saya bawa, organisasi yang saya bawa adalah organisasi yang mengajari umatnya untuk menangis-nangis di gereja, beribadah sambil menangis-nangis. Dan itu banyak terjadi, saudara. Jemaat yang datang akhirnya mengatakan itu, bahwa kepada mereka, hampir kepada seluruh mereka itu pernah dikatakan seperti itu, gereja kalian itu gereja nangis-nangis. Lalu saya bertanya kepada mereka, apakah kamu pernah aku didik untuk menangis? Apakah aku pernah ajari untuk menangis beribadah? Atau apakah kamu pernah kupaksa untuk menangis beribadah? Mereka berkata tidak. Lalu aku berkata, kalau begitu kenapa kamu menangis? Mereka berkata bahwa karena begitu indahnya, begitu tenangnya, begitu baiknya Tuhan.
Ada satu pengalaman yang sulit diucapkan dengan kata-kata, yang mereka alami, yang aku alami, sehingga membuat terkadang air mata itu mengalir dengan otomatis. Ketika mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kasih Tuhan, ketika aku angkat tangan menyembah Tuhan, mengingat kebaikannya, kasihnya, air mata itu mengalir, menetes dengan otomatis, saudara. Ada satu keintiman, ada satu kedekatan, ada satu keindahan yang dialami bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami itu, dan apakah hari ini saudara masih mengalami itu, keintiman, keindahan, dan kedekatan dengan Tuhan. Dengar saudara, firman Allah berkata bahwa orang yang akan Dia berkati, Dia beri kedamaian, Dia beri ketentraman, adalah orang yang menikmati indahnya persekutuan dengan Dia, menghargai indahnya persekutuan dengan Dia, menghargai Sabat, menghargai tempat kudusnya Tuhan. Hari ini saya mau mengajak saudara, datanglah kepada Tuhan. Hiduplah intim dengan Tuhan, alami keindahan Tuhan. Ketika saudara mengalami itu saudara, maka saudara akan paham lagu yang mengatakan lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena begitu indahnya, karena begitu damainya, begitu tentramnya, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan, di hadirat Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Waktu yang singkat dalam hadirat Tuhan itu jauh lebih baik daripada waktu yang panjang di tempat lain. Saudara, satu kali saya berdoa dengan beberapa jemaat, dan kemudian doa itu begitu indahnya suasananya, saudara. Ada urapan Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada keindahan Tuhan, ada damai Tuhan yang memenuhi. Kami sudah berdoa dengan waktu yang cukup lama, saudara. Dan waktunya untuk amin, waktunya saya untuk mengamenkan. Tapi sepertinya tidak ingin amin, ingin terus lagi, ingin terus lagi. Ketika saya mencoba untuk mengucapkan doa, dan akhirnya saya berpikir bahwa saya akan tutup doa ini, ternyata jemaat itu juga mengalaminya. Mereka berkata ketika aku mulai ucapkan kata-kata doa, mereka berkata, aku ingin terus. Aku ingin terus mengalaminya. Aku ingin terus di sini. Ada hadirat Tuhan, ada keindahan Tuhan, ada urapan Tuhan yang begitu indahnya. Saudara, apakah saudara mengalami kedekatan, keintiman dengan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Allah berkata bahwa orang yang menghargai hari Sabatnya Tuhan, menghargai tempat kudusnya Tuhan, artinya menghargai persekutuan, menikmati persekutuan dengan Tuhan, orang itu akan mengalami kedamaian, ketentraman, dan berkat-berkat Tuhan. Kemudian saudara, yang ketiga yang ditegaskan oleh Tuhan, supaya setiap umat-umatnya mengalami berkat-berkat dalam kehidupan mereka, supaya saya dan saudara mengalami berkat Tuhan, itu ada di ayat yang ketiga, di mana di sana dikatakan, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang kepada perintahku serta melakukannya, maka aku akan seterusnya dia memberikan janji itu. Yang ketiga dia berkata, jika kamu hidup menurut ketetapanku, berpegang kepada perintahku dan melakukannya. Ciri ketiga orang-orang yang akan mengalami berkat Tuhan adalah orang yang berpegang kepada perintah Tuhan, orang yang menuruti perintah Tuhan, orang yang melakukan perintah Tuhan di dalam hidupnya, orang yang dalam perjalanan hidupnya dia menjalani dengan hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kalau saya rindu mengalami berkat Tuhan, kedamaian, ketentraman dari Tuhan, saya harus hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu mengalami berkat-berkat itu, saudara harus hidup berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena itulah jalan, itulah langkah, itulah cara untuk kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Itu sebabnya saudara, buat komitmen dalam hidup saudara untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan di sepanjang hidup saudara. Pahami kebenaran firman Tuhan dan hidupi kebenaran firman Tuhan. Saudara,
channel ini, baik renungan malam maupun renungan pagi, yaitu renungan penyejuk jiwa, saya buat khusus untuk mengajak jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, setiap saudara, supaya kita memahami prinsip-prinsip firman Tuhan, dan supaya kita menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan itu, dan akhirnya kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Renungan ini dibuat bukan berdasarkan pikiran sendiri, saudara. Kalau saudara lihat setiap videonya itu dibuat berdasarkan kebenaran firman Tuhan secara objektif. Yang dibahas itu adalah kebenaran firman Tuhan secara objektif. Itu sebabnya saya menegaskan kepada saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang rutin, konsisten setiap hari merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kita sungguh bersyukur kita telah merenungkan firman Tuhan, di mana kita sudah mendengar tentang janji berkat Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberkati secara terus-menerus, memberkati secara berlimpah, memberkati tidak henti-hentinya. Dan kemudian Dia juga berjanji bahwa memberkati kita untuk menikmati berkat-berkat yang Dia beri. Dan Dia juga berjanji akan memberi ketentraman, kedamaian, dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan kita sudah belajar bahwa itu akan terjadi jika kita hanya menyembah Tuhan dan menjauhkan diri dari segala berhala-berhala. Itu akan terjadi jika kita menghormati persekutuan dengan Tuhan, jika kita menikmati kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, jika kita menjalani hidup dekat dengan Tuhan. Dan kemudian itu akan terjadi jika kita menerapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terima firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita terapkan firman Tuhan. Saat ini saya rindu berdoa bagi saudara, untuk saudara mengalami berkat Tuhan. Siapkan hati saudara. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini, ya Tuhan. Di mana anak-anak-Mu ini telah belajar, kami telah belajar bersama bahwa Engkau rindu memberkati kami berlimpah-limpah. Engkau rindu memberi ketentraman bagi kami. Engkau rindu kami mengalami damai sejahtera dan menikmati berkat yang Kau curahkan bagi kehidupan kami. Engkau rindu memberkati kami, ya Tuhan. Dan Engkau juga sudah mengajar kami bahwa supaya kami mengalami berkat-berkat-Mu, kami harus menyembah Engkau saja, menjadikan Engkau saja yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak ada berhala, tidak ada okultisme, tidak ada perdukunan. Semuanya itu menjauh dari kehidupan kami. Dan kami akan mengalami berkat Tuhan ketika kami intim dan dekat dengan Tuhan. Dan ketika kami menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Saat ini hamba menumpangkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu ini. Jamah mereka, lawat mereka dalam nama Yesus. Ajar mereka menerapkan kebenaran firman Tuhan, supaya janji firman Tuhan juga menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Sebentar lagi kami akan berdoa, bersepakat bersama. Biarlah Engkau Allah yang mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara, percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat.
Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli. Tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong. Tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah
mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagimu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah, normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya
Kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam, mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan, ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah, mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan,
Berkati ya Tuhan, dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga
TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan, Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa,
kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.